Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, bertemu lagi dengan pembelajaran matematika dengan Ibu Ica. Untuk hari ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Baik, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat di mana yang part yang kedua. Tentunya yang sebelumnya pada persamaan kuadrat pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yaitu cara penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara, ada yang ingat dengan cara apa? Ya, dengan cara pemfaktoran. Nah, untuk kali ini tujuan pembelajaran kita yaitu setelah membelajar diharapkan siswa dapat satu, menentukan penyelesaian persamaan kuadrat dengan metode melengkapi kuadrat sempurna. Yang kedua, menentukan penyelesaian persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Jadi, penyelesaian persamaan kuadrat itu ada 3 ya. Dari yang kemarin, yang sebelumnya kita sudah membahas dengan pemfaktoran, ini yang kedua ini tentang kuadrat sempurna, dan yang terakhir ini yaitu dengan rumus ABC. Baik, simak baik-baik ya dan tetap semangat, kita masuk. Oke, sebelumnya kita ulas kembali tentang persamaan kuadrat. Perhatikan beberapa persamaan di bawah ini. Manakah yang termasuk persamaan kuadrat? Oke, 1 x kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Ini adalah persamaan kuadrat. Kenapa? Ingat persamaan kuadrat ya, definisinya adalah dia memiliki satu buah variabel dengan pangkat tertingginya itu adalah 2 ya. Terus yang kedua, 3x kuadrat tambah 5x dikurang 12. Ini juga persamaan kuadrat ya, dia memenuhi karena pangkat tertingginya dan variabelnya 1 nih. X kuadrat ditambah 2x sama dengan 0. Ini juga persamaan kuadrat walaupun tidak ada C-nya. Ingat ya. Nanti A itu adalah koefisien dari X, B itu adalah koefisien dari A itu koefisien dari X kuadrat, B itu koefisien dari X, dan C itu adalah konstanta di mana angka yang tidak memuat variabel. Ini juga persamaan kuadrat ya. Oke, nah ini 2x tambah 3y tambah 5. Ini bukan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena ini variabelnya ada 2 dan pangkat tertingginya tentunya jelas ini juga sama ya. Bukan persamaan kuadrat. Yang kelima, 3x kuadrat, 3x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 0. Ini bukan persamaan kuadrat karena pangkat tertingginya itu adalah 3. Kalau persamaan kuadrat, pangkat tertingginya hanya sampai 2 atau kuadrat tuh. Ya. Jadi paham ya, diulang tentang persamaan kuadrat. Oke, kita lanjut ya. Oke, baik. Kita lanjut cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang tadi sudah Ibu jelaskan, penyelesaian dari persamaan kuadrat ada 3 cara. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pemfaktoran yang pertama, yang kedua yaitu dengan melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga yaitu dengan rumus ABC. Jadi dalam satu soal atau dalam sebuah persamaan kuadrat itu bisa diselesaikan dengan 3 cara, yaitu pertama pemfaktoran, yang kedua melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga rumus ABC. Kita masuk ya ke yang melengkapi kuadrat sempurna. Baik, metode ini akan mengubah persamaan kuadrat menjadi bentuk rumus aljabar. Jadi, rumus yang awalnya nih, x kuadrat ditambah 2x dikali y ditambah y pangkat 2 itu sama dengan, atau hasilnya itu adalah buka kurung x plus minus y tutup kurung kuadrat atau pangkat 2. Nah, di sini ini penyelesaiannya. Artinya jika bentuk suatu persamaan kuadrat sudah dibentuk seperti ini, dia akan menghasilkan penyelesaian x ditambah y dan x dikurang y. Oke, kita lihat langkah-langkahnya. Yang pertama membuat koefisien x pangkat 2 atau x kuadrat menjadi 1. Jadi jika di sini ada angka, tentunya nanti diubah menjadi 1. Bisa jadi kita akan bagi koefisiennya di sini. Jadi supaya x pangkat 2 nya tuh tidak ada cuma 1 koefisiennya. Misalkan ada 3x pangkat 2, berarti dia nanti 3-nya itu kita bagi dulu ya. Kita bagi semuanya supaya koefisien dari x kuadratnya adalah 1. Yang kedua, semua suku-suku yang memiliki variabel di ruas kiri, suku yang berupa angka di ruas kanan. Jadi nanti yang ada
hurufnya, variabelnya ditaruh di kiri, yang angka saja atau yang konstanta itu di sebelah kanan. Pada ruas kiri, jika dilihat suku dengan variabel X, bagi koefisiennya dengan 2. Jadi setelah itu, koefisien yang ada di samping X ini nanti dibagi dengan 2. Yang keempat, munculkan hasil kuadrat bilangan yang didapat dari langkah nomor 3. Jadi kalau udah dibagi tadi hasilnya bagi 2 itu berapa, nanti itunya hasil yang tadi kita kuadratkan. Nah, taruh di bagian nomor 3 tadi itu taruh di sini. Ubah ruas kiri menjadi bentuk rumus jumlah. Nah, ini rumus jumlah, jadi dirubah jadi seperti ini. Operasikan kedua ruas. Jadi kalau ada angkanya kita hitung, lalu selesaikan persamaannya. Nah, biar lebih jelas, kita lihat ya pakai soal. Oke, contoh. Tentukan akar-akar penyelesaian dari x kuadrat dikurang 4x tambah 3 sama dengan 0. Baik, ini dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Langkah pertama adalah ingat, dilihat dulu koefisiennya. Koefisien x-nya itu udah 1 ya, jadi kita nggak perlu bagi lagi. Jadi sudah x pangkat 2 dikurang 4x tambah 3 sama dengan 0. Nah, lalu yang kedua ingat ya, yang kedua itu apa? Yang kedua adalah semua suku yang memiliki variabel di ruas kiri, yang tidak ada variabel di kanan. Jadi jadi tiganya kita pindahin, tiganya yang tadinya di kiri pindah ke kanan, jadi yang tadinya positif jadi negatif 3 atau minus 3. Setelah itu bagi yang ada koefisien dari x dibagi dengan 2 nih, 4 nih, kita ambil 4 nya aja, tandanya nggak usah ya, berarti 4 bagi dengan 2 berapa? 2. Lalu ditaruh di hasil kuadrat dari hasil bagi ini dikuadratkan, taruh di kedua ruas. 2-nya kita taruh sini nih, 2 pangkat 2. Nah, karena di kiri dikasih, di kanan juga dikasih 2 pangkat 2. Nah, lalu kita bentuk dalam bentuk selisih kuadrat. Bentuk persama umumnya itu apa tadi? X pangkat 2 ditambah dikurang 2xy ya kan? Lalu ditambah y pangkat 2 itu sama dengan plus minus xy pangkat 2. Nah, dibuat jadi ininya diturunin aja nih. Ini dibikin 2 kalinya. Ya, berarti ini sudah dapat bahwa hasilnya itu adalah x sama y kan. Nah, x-nya itu berapa? Ini x kita x. Lalu ini kan tadi hasilnya kan y-nya ya. Ini adalah y-nya, kita pindahkan di sini. Berarti x min 2 pangkat 2 sama dengan ini 2 pangkat 2 berapa? 4 kan. Berarti min 3 tambah 4 berapa? 1. Nah, berarti hasilnya adalah x min 2 pangkat 2 sama dengan plus minus 1. Nah, di sini ya. Oke, karena ini kan bentuk selisih kuadrat, coba perhatikan. Nah, udah seperti ini nih. Ya, jadi udah pas. Oke. Berarti di sini x min 2 sama dengan plus minus 1. Berarti x itu sama dengan 2 plus 1 atau 2 min 1. 2 plus 1, 2 tambah 1 berapa? 2 tambah 1, 3. Kalau 2 dikurang 1, 2 dikurang 1, 1. Itu. Jadi ini adalah cara untuk menyelesaikan, mencari akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut dengan cara yang ketiga, yaitu dengan rumus ABC. Pada dasarnya dengan rumus ini sangat mudah. Intinya akar-akar persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0 dapat ditentukan dengan rumus ABC. Jadi sudah ada rumusnya. Kita tinggal substitusikan atau kita ganti dengan a, b, dan c. Ingat, a itu apa? A itu adalah koefisien dari x. B itu apa? Koefisien ini dari x kuadrat. B itu koefisien dari x. C itu adalah konstanta atau angka yang tanpa variabel ya. Ingat rumusnya untuk mencari akar-akarnya x1 dan x2 itu sama dengan min b plus minus akar b pangkat 2 dikurang 4ac dibagi 2 kali a. Yang penting ini rumusnya, nanti dihafal ya. Oke, kita lihat contoh. Tentukan akar-akar penyelesaian dari bentuk 2x pangkat 2 ditambah 7x tambah 3. Sebelum kita selesaikan dengan rumus ABC, kita harus tahu dulu A-nya berapa. Nih A-nya 2, B-nya berapa? B-nya 7 plus 7 ya. C-nya berapa? C-nya 3. Nah, kalau kita udah tahu ini, kita gampang, tinggal kita ganti ke rumus ya.
Nah, A nya tadi 2, B nya 7, C nya 3. Ambil rumusnya, kita ganti. B nya tadi berapa? 7. Berarti min B itu berarti min 7 plus minus B pangkat 2 berarti 7 pangkat 2 dikurang 4 dikali A nya 2, C nya 3 ya. Kita selesaikan ini dulu. 7 pangkat 2 49. 2 kali 3 kali 4, 2 kali 3 6, 6 kali 4 24. Nah, di sini kan. Lalu 2 kali 2 itu 4. Ya, kita selesaiin yang akar dulu ya. 49 kurang 24, akar 25. Akar 25 itu berapa? Akar 25 5. Nah, berarti tinggal min 7 plus minus 5 per 4. Jadi pertama itu untuk X1 min 7 ditambah 5 dibagi 4. Kalau untuk X2 min 7 dikurang 5 dibagi 4. Jadi bedanya di sini ada ditambah sama dikurang. Min 7 tambah 5 min 2 per 4. Berarti diperkecil 1 per 2 dibagi 2 ya. Oke, yang ini min 7 dikurang 5 berarti min 12. Min 12 dibagi 4, 12 bagi 4 3 min ya, plus min bagi plus min 3. Jadi X1 nya itu adalah min setengah dan X2 nya adalah min 3. Jadi begitu caranya ya. Kalau untuk yang rumus ABC, yang penting kita tahu, kita paham apa itu A, B, dan C, serta kita masukkan dan kita hasilkan, kita hitung sesuai dengan ketentuan. Ingat, dihitung dulu yang kuadrat dan perkalian 4AC, lalu akarnya baru ke kanan dan ke bawahnya. Seperti itu. Gimana? Mudah nggak? Berusaha ya. Baik, jika ada pertanyaan bisa kalian komen di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk agar tahu perkembangan dan juga update dari video ebook dan kita belajar, kalian jangan lupa untuk subscribe, share, komen juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.